Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, Allah yang mengendalikan sejarah, Allah yang rela memperkenalkan diri kepada kami manusia, sehingga kami boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau beri bagi kami, yang terus menyucikan kami, memurnikan kami, memandu kami. Tapi juga dengan itu kami dari hari ke hari terus diperlengkapi. Kami mengenal Engkau lebih dalam, dan semua ini menjadi penting untuk terus kami membangun kehidupan kami sampai kami menjadi serupa dengan Kristus seutuhnya. Kami sadar kami orang-orang yang tidak luput dari dosa. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami, baharui kehidupan kami. Kami sadar betapa terbatasnya kami juga untuk mengerti firman-Mu sebentar. Urapilah kami semua, urapilah hamba-Mu yang hina ini. Urapilah teman-teman guru, staf Sekolah Lentera Harapan Tomohon, supaya kami sungguh-sungguh dicelikkan dan mengerti kehendak-Mu, mengerti firman-Mu, dan akan terus hidup oleh pengertian-pengertian yang benar itu. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, bacaan kita sebagaimana yang sudah diberikan kepada saya oleh Ibu Kepala Sekolah dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Tapi saya mengajak kita untuk membaca dari ayat 1, meskipun kita akan tetap fokus pada ayat 5 sampai ayat 11. Sekali lagi, Filipi pasal 2, Perjanjian Baru Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11, tapi kita membaca dari ayat 1. Saya akan baca sambil kita juga boleh memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Sekali lagi Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Ditulis begini. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, pertama-tama terima kasih sekali lagi kepada pimpinan sekolah maupun kepada teman-teman guru yang memberi kepercayaan kepada saya lagi untuk melakukan pelayanan pada hari ini.
Tentu kepercayaan ini menjadi penting. Saya sangat merasa terhormat bisa melayani ibu bapak sekalian. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, moga-moga tidak selama yang lalu-lalu, yang lewat-lewat, karena saya sangat mengerti betapa ibu bapak sudah sangat lelah, mulai dari pagi, dari subuh sampai jam-jam seperti ini, dan semua juga tahu jam-jam seperti ini menjadi jam-jam yang sangat rawan. Baik yang sudah makan maupun yang belum makan sama rawannya. Sangat berbahaya, tapi saya berharap kita berusaha minta pertolongan Roh Tuhan yang kudus supaya kita tetap diberi kepekaan dan kita tetap terjaga secara rohani, secara jasmani. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, memang ayat yang diberikan kepada saya oleh Ibu Selvi adalah ayat 5 sampai ayat 11. Karena itu saya singgung sedikit saja tentang ayat 1 sampai ayat 4. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara singkat saya sampaikan bahwa sebenarnya ayat 1 sampai ayat 4 itu secara singkat boleh dibilang Paulus berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus, kesatuan jemaat. Ada ciri-ciri yang dia sebutkan di situ, bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda kesatuan tubuh Kristus, kesatuan jemaat itu seperti apa. Tapi sekaligus dia juga memberitahu ada dua hal yang paling menghambat atau paling merusak kesatuan itu, yaitu mementingkan diri sendiri dan kesombongan, atau dalam bahasa di sini dibilang mencari pujian, mencari puji-pujian yang sia-sia. Dalam bahasa lain dikatakan itu kesombongan sebenarnya. Jadi itu dua hal yang paling merusak persekutuan, paling bisa menghambat persekutuan. Mungkin ada yang tanya begini, memangnya atau jangan-jangan ada masalah itu kah di jemaat Filipi? Sebenarnya tidak. Tidak ada masalah. Malah kalau Bapak Ibu sudah membaca seluruh pasal dalam surat Filipi ataupun dalam beberapa komentar, dikatakan bahwa di Filipi itu sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain yang menjadi alamat dari surat Rasul Paulus. Malah di jemaat Filipi atau dalam surat Filipi ini sangat tergambar dengan begitu jelas bahwa Rasul Paulus sangat bersukacita terhadap jemaat ini. Mereka sebaliknya, mereka juga sangat mengasihi Paulus, mereka sangat menopang pelayanan Paulus, dan mereka di surat ini tidak ada gambaran bahwa mereka sedang menghadapi masalah. Artinya jika dibandingkan misalnya dengan surat Korintus atau surat Galatia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malah kemudian ada banyak yang bilang surat ini adalah surat sukacita. Karena betul-betul mengungkapkan bagaimana perasaan sukacitanya Paulus ketika menulis surat ini. Tidak ada emosi negatif. Kalau orang baca misalnya Galatia, kalau misalnya baca Korintus, ada semacam emosi negatif, ada kemarahan-kemarahan Paulus. Tapi Filipi ini sangat unik. Jadi banyak yang bilang ini surat sukacita. Betul-betul dia merasakan sukacita, dan mendapat gambaran kita dari Filipi ini tidak ada masalah di jemaat itu. Waktu itu memang Paulus sudah berada di penjara di Roma. Tapi dari sini Bapak Ibu kita boleh menarik satu pelajaran penting, satu pelajaran berharga, bahwa orang-orang yang sudah dalam keadaan baik pun harus tetap dinasehati. Orang-orang yang sudah kelihatannya baik pun bukan berarti tidak usah lagi dinasehati, bukan berarti mereka tidak butuh dinasehati. Paling kurang atau setidaknya nasihat-nasihat kepada orang yang sudah berbuat baik itu, sudah dalam keadaan baik itu, paling kurang tujuannya adalah untuk memperingati, untuk memperingatkan mereka, untuk mencegah supaya jangan sampai mereka jatuh. Dalam bahasa lain Bapak Ibu, saya kira teman-teman guru mengerti. Apa faedahnya mau bilang begini Pak anak yang so jatuh? Nah, hati-hati jangan jatuh. Padahal dia so sementara jatuh. Betul enggak? Jadi kita memberi nasihat kepada orang-orang yang belum jatuh.
rambu-rambu lalu lintas itu bukan diberikan kepada orang yang sudah kecelakaan, tapi diberikan untuk mencegah kecelakaan. Maka saya kira ini kita bisa mengerti bahwa sekalipun memang tidak ada kesan bahwa tidak ada masalah di jemaat di Filipi, tapi Paulus tetap mengingatkan tentang itu. Secara khusus saya katakan tadi, bagaimana Paulus memperingatkan tentang bahaya atau hal-hal yang paling merusak kesatuan jemaat, yaitu mementingkan diri sendiri, tapi juga kesombongan, atau di sini bilang mencari pujian yang sia-sia. Nah, setelah Paulus berbicara bahwa mementingkan diri sendiri atau kesombongan, atau di sini dikatakan mencari puji-pujian yang sia-sia sebagai dua hal yang paling merusak atau paling menghambat persekutuan jemaat, maka kalau kita perhatikan di ayat 5 sampai ayat 11, Rasul Paulus menyentuh aspek yang paling penting menurut saya. Setelah dia bicara tentang dua hal itu di atas, sekarang dia mulai menyentuh aspek yang paling penting, aspek yang paling mendasar, aspek yang paling substansial, yaitu tentang Kristus. Pribadi Kristus dan keteladanannya. Nah, ini yang saya harap kita akan perhatikan agak lebih, meskipun moga-moga saya mencatat di sini banyak poin-poin yang mungkin akan lebih banyak saya baca supaya menghindari kalimat-kalimat yang tidak efektif, tapi juga untuk bisa menghemat waktu. Jadi sekali lagi, ayat 5 sampai ayat 11 ini, Paulus mulai menyentuh aspek yang paling penting, yaitu tentang Kristus dan keteladanannya. Pribadi Kristus, siapa dia, dan apa yang dilakukannya. Nah, kira-kira gambaran besarnya itu. Kristus dari dua aspek, pribadinya dan keteladanannya. Siapa dia dan apa yang dilakukannya. Kalau di ayat 5 dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi secara sederhana Paulus mau bilang begini. Kamu sudah ada dalam Kristus. Kamu sudah ada dalam Kristus. Tetapi hendaklah kamu tetap memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kamu sudah berada dalam Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Dalam pasal lain yang saya baca dikatakan, Paulus mengingatkan, kamu memang sudah dalam Kristus. Tapi biarlah pikiran dan perasaan Kristus itu tetap kamu miliki. Hendaklah kamu tetap memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ketika merenung-renungkan bagian ini, saya memahaminya begini Bapak Ibu, bahwa seolah-olah Paulus juga ingin berkata begini. Kalau kamu memiliki, jadi bukan hanya memahami, bukan hanya memahami pikiran dan perasaan Kristus, tapi memiliki. Saya kira kita mengerti ini. Jadi seolah-olah Paulus mau bilang begini, kalau kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, bukan hanya mengerti, tapi memiliki dan menghidupi. Kalau kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka kamu tidak mungkin mementingkan diri sendiri. Kalau kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kamu tidak mungkin sombong. Kamu tidak mungkin akan mencari puji-pujian yang sia-sia. Dengan kata lain, seolah-olah Paulus mau bilang, kalau kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kamu juga pasti akan memiliki kasih yang sejati dan kasih yang murni. Saya ulang kalimat ini. Kalau kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus,
maka kamu akan memiliki kasih yang sejati dan kasih yang murni. Sebaliknya, ini mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah membaca ini menangkap pesan-pesan yang lain, mengerti dari aspek lain, tapi kita saling memperlengkapi. Lalu, saya mengertinya begini. Dengan kata lain, Paulus juga mau bilang, kamu tidak mungkin mengasihi. Tidak mungkin kamu mengasihi. Tidak mungkin kamu bisa mengejawantakan kasih yang sejati, kasih yang murni, kalau kamu tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu akan mengasihi dengan sejati, dengan murni, kalau kamu tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Lalu pertanyaan sekarang begini Bapak Ibu teman-teman. Kalau begitu, bagaimana itu pikiran dan perasaan Kristus? Yang bagaimana itu? Nah, ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 6 dikatakan begini. Saya baca lagi ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, pada ayat-ayat yang berikut ini sekali lagi lebih tajam kita boleh mengerti tentang bagaimana Paulus menjelaskan secara sangat singkat tapi sangat mendalam, sangat singkat tetapi sangat mendalam tentang Kristus, tentang siapa dia dan tentang apa yang dilakukannya. Sekali lagi saya katakan, memang kalau kita membaca hanya beberapa ayat ini sangat singkat penjelasan Paulus tentang siapa Kristus itu, tapi sekaligus ini sangat mendalam. Siapa Kristus dan apa yang dilakukannya. Ada beberapa hal saja, ada beberapa pokok penting yang saya ingin share kepada teman-teman Ibu Bapak Guru. Sangat mungkin di antara Ibu Bapak Guru ada yang sudah sangat mengerti bagian ini atau sudah pernah melakukan pendalaman bagian ini. Tapi saya bagikan sekali lagi kepada kita apa yang boleh kita pahami dari bagian ini. Beberapa hal penting. Yang pertama, poin pertama saya katakan tadi di bagian ini secara sederhana, secara singkat tapi sekaligus sangat mendalam. Paulus menjelaskan tentang siapa Kristus dan apa yang dilakukannya. Poin pertama mari kita perhatikan bagaimana Paulus menjelaskan tentang siapa Kristus. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, secara khusus ayat 6, ayat 7 saya baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, saya mempelajari bagian ini. Di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bahasa Yunani, ada dua kata. Kenapa bahasa Yunani? Karena saya kira teman-teman tahu bahwa Alkitab Perjanjian Baru ini memang ditulis dalam bahasa Yunani. Sehingga mungkin kadang-kadang ketika kita membaca teks bahasa Indonesia, kita bisa sangat sulit mengerti. Tapi saya sangat yakin orang-orang Kristen di Filipi yang berbahasa Yunani ini bisa menangkap makna terdalam dari tulisan Paulus ini. Antara lain, apa yang hendak saya bagi kepada teman-teman. Meskipun saya kata-kata tadi mungkin teman-teman sudah tahu. Di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, ada dua kata. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan kata rupa atau wujud atau bentuk. Kata itu apa? Yang pertama kata morfe. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dia juga bisa berarti rupa, wujud, bentuk. Yang kedua ada kata skema.
Skema itu bahasa Yunani, berarti dalam bahasa Indonesia juga berarti rupa atau wujud atau bentuk. Jadi kata morfe dan kata skema sama-sama bisa diterjemahkan dengan kata rupa. Tapi ada perbedaan makna. Jadi bisa diterjemahkan, sama-sama bisa diterjemahkan dengan rupa, tapi ada perbedaan makna yang sangat mendalam dari kata morfe dan kata skema. Perbedaannya di mana, teman-teman? Kata morfe itu dalam bahasa Indonesia betul berarti bentuk atau wujud atau rupa. Tapi kita ulang karena ini menjadi penting untuk kita mengerti kristologi secara singkat. Kata skema dalam bahasa Yunani juga artinya bentuk, rupa, atau wujud. Tapi maknanya berbeda. Bedanya di mana? Kata morfe itu adalah bentuk atau wujud atau rupa dalam bahasa Inggris form yang sifatnya tidak dapat berubah. Sifatnya tetap. Tidak berubah. Tidak berubah. Tapi kata skema adalah, saya tulis di sini kata skema, dia artinya adalah rupa, bentuk, wujud, tapi bentuk itu, wujud itu, rupa itu, form itu bisa berubah dari waktu ke waktu, dari keadaan ke keadaan. Nah, manusia, Bapak Ibu, manusia itu punya morfe dan punya skema. Saya kasih sederhana. Manusia punya skema, yaitu kemanusiaan. Dia dari lahir tetap manusia, sampai besar dia manusia, sampai mati dia manusia. Jadi, morfenya manusia adalah kemanusiaan tidak berubah. Itu morfe. Jadi tidak benar teori evolusi. Terjadi perubahan bentuk, terjadi perubahan wujud. Tidak. Jadi morfe itu adalah bentuk wujud yang tidak berubah. Dia paten. Morfe pada manusia adalah kemanusiaan. Torang dari janin so manusia, serta bayi manusia, serta besar manusia, waktu jadi tua manusia, sampai mati tetap manusia. Tidak berubah wujudnya, bentuknya, rupanya. Tapi skema kemanusiaan kita berubah. Dari bayi, menjadi anak kecil, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, menjadi orang tua. Terjadi perubahan seiring berjalannya waktu dan terus mengalami perubahan atas keadaan-keadaan tertentu. Boleh kita seneng tahu mesti bahasa sederhana bagaimana ini Bapak Ibu. Itu tuh kata perbedaan tuh morfe dengan skema. Nah, unik manusia. Manusia punya morfe, yaitu bentuk, rupa, wujud, kemanusiaan yang tidak berubah dari awal sampai akhir. Tapi dia juga punya skema yang berubah. Dari bayi sampai menjadi tua, menjadi besar, menjadi orang tua, menjadi dewasa, menjadi orang lansia. Dia berubah. Berubah seiring berjalannya waktu dan berubah oleh keadaan. Nah, menariknya Bapak Ibu, ketika di ayat 6 Paulus bilang begini. Yang walaupun, jadi Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah. Rupa yang dipakai di situ adalah morfe. Jadi, ketika Paulus menulis, sekali lagi, ketika Paulus menulis bahwa Yesus itu dalam rupa Allah, Paulus menggunakan kata morfe. Artinya apa? Kristus itu, di sini kita mengerti kunci-kunci kristologi. Tentang siapa Kristus? Kristus itu rupanya, wujudnya, bentuknya, hakikatnya, dia adalah Allah. Dan ini bentuk, wujud, rupa, form yang tidak akan berubah, tidak akan hilang, tetap ada pada dia. Bahwa dia adalah Allah. Jadi rupa Allah. Jadi ini menjadi salah satu kunci penting. Lalu ketika di ayat 7 dikatakan begini.
Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tadi, waktu kita bilang Paulus, di sini muncul 2 kali kata rupa. Rupa Allah dan rupa manusia, rupa seorang hamba. Sama-sama Paulus menggunakan kata morfe. Artinya, secara hakikat, Paulus mau jelaskan, Kristus itu siapa? Ini sekaligus membantu kita menolong menjelaskan tentang kristologi kepada orang-orang yang mempertanyakan keilahian Kristus, Bapak Ibu. Paulus tidak menggunakan kata skema ketika menjelaskan tentang rupa Allah, tapi dia menggunakan kata morfe. Artinya, secara hakikat, wujudnya, rupanya, bentuknya, formnya, dia adalah Allah. Itu tidak hilang ketika dia mengambil bentuk manusia. Oke? Ini menjadi, saya bagaimana ya mau jelaskan secara sederhana. Mudah-mudahan Bapak Ibu tangkap ini memang agak doktrinal, agak akademis bahasa-bahasanya, tapi mudah-mudahan kita bisa mengerti. Jadi sekali lagi ketika di ayat 7 Paulus bilang, dia juga mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang manusia, muncul lagi di situ kata morfe. Artinya apa? Artinya ketika Yesus yang pada hakikatnya adalah Allah, ketika dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan hakikat keilahiannya. Sekaligus, ketika dia menjadi manusia, dia akan selamanya memiliki wujud atau bentuk hakikat itu. Kita ulang. Ini menjadi penting yang saya catat. Ketika Yesus, yang pada hakikatnya adalah Allah, ketika dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan hakikat keilahiannya itu. Sekaligus, ketika dia menjadi manusia, dia akan selamanya memiliki wujud, hakikat, bentuk, form sebagai manusia. Ini menarik. Inilah inkarnasi. Saya berharap Bapak Ibu boleh menangkap ini. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Dia tidak kehilangan ketuhanannya. Waktu Yesus berjalan-jalan di tepi pantai, dia sepenuhnya Tuhan, sekaligus sepenuhnya manusia. Ini penting saya sampaikan karena Bapak Ibu tahu perdebatan tentang kristologi. Jadi waktu Yesus, ada yang tanya begini, waktu Yesus jadi manusia, apakah dia telah kehilangan keilahiannya? Tidak, karena kata morfe tadi menolong kita. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan keilahiannya. Dia tetap Tuhan seutuhnya dan menjadi manusia seutuhnya. Ini menjadi penting. Jadi siapa Kristus? Kristus itu Allah seutuhnya, sekaligus manusia seutuhnya. Saya tidak terlalu suka menggunakan kata Kristus itu Allah 100%, manusia 100%. Kalau saya baku tambah, jadi 200%. Coba pikir-pikir. Memang lucu sih, Mar. Kita lebih suka menggunakan Yesus itu, ada yang bilang begini, supaya dia jadi 100%, bilang coba gini, dia itu Allah 50% dan manusia 50%. Itu lebih kacau. Bapak Ibu, orang masuk ini kepala sekolah kasih kita materi yang berat, dan akhirnya orang harus belajar kristologi materi yang berat-berat. Ini tidak boleh berjelaskan Pak anak sekolah, Bapak teman-teman guru. Jadi ada yang lebih, itu tadi bilang ajaib, tadi bilang, oh begini, supaya dia aneh kalau bilang 100% tambah 100% jadi 200%. Oh begini Jo kata, supaya tetap 100%, bilang Jono dia 50% Allah dan dia 50% manusia. Lebih kacau itu. Saya gunakan istilah begini tadi. Kristus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sepenuhnya tambah sepenuhnya tetap sepenuhnya. Oke? Tidak akan mengganggu.
Tidak akan terjebak pada presentasi kita. Jadi ini poin-poin yang saya kira harus kita mengerti. Waktu dia datang, kita ulang tadi. Jadi waktu dia datang menjadi manusia, dia tidak kehilangan keilahiannya. Dia tetap Allah seutuhnya. Dan waktu dia kembali ke sorga, dia tidak melepaskan status, wujud, hakikat, bentuk, kemanusiaannya itu. Karena itu bentuk yang dia telah ambil dan itu akan menjadi bentuknya selama-lamanya. Wujud kemanusiaannya tidak hilang ketika Yesus naik ke sorga. Ada yang kadang-kadang memahami kristologi salah. Kesalahan pertama tadi kita bilang tadi, antara lain, waktu dia datang ke bumi, dia menjadi manusia tapi keilahiannya hilang. Salah itu. Ada juga yang bilang waktu dia kembali ke sorga, dia kembali pada keilahiannya sekaligus dia menanggalkan kemanusiaannya. Itu salah juga, kristologi yang salah itu. Kata morfe tadi kita bilang, waktu dia datang, dia tidak kehilangan keilahiannya. Dia tetap Allah, dia punya morfe sebagai Allah, meskipun dalam 33 tahun itu, dia juga mengambil skema. Dia berproses. Oleh waktu, oleh keadaan. Dia dari bayi. Saya kira ini selesai. Tapi penekanan saya ulang tadi. Waktu Yesus kembali ke sorga, dia tidak membuang hakikat kemanusiaannya. Dia tidak melepaskan itu. Dia tetap membawa serta kemanusiaannya ke sorga. Kemanusiaannya dia bawa ke sorga. Itu tidak akan hilang dari dia selamanya. Karena dia telah memiliki itu. Ini prinsip-prinsip sederhana ketika kita mengerti inkarnasi. Lalu, poin kedua yang boleh kita mengerti dari ayat ini adalah ayat 6 sampai ayat 11 ini sekaligus menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Kristus. Ayat 6 bilang, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi melainkan yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ini penting Bapak Ibu untuk terus kita ingat, kita mengerti. Dia, siapa dia kita sudah jelaskan sedikit tadi. Sekarang kita fokus memikirkan bagaimana Paulus memberitahu jemaat Filipi apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia yang walaupun dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam beberapa terjemahan bebas yang lain dikatakan, dia memiliki hakikat dan dia memiliki hak sebagai Allah. Jadi, ketika di ayat 7 dikatakan, melainkan yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia, menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sederhana sekali tapi sangat mendalam. Paulus menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Dia yang adalah Allah, tapi tidak mempertahankan haknya. Jadi banyak orang mempersoalkan waktu Yesus mengosongkan diri. Peristiwa kenosis itu. Apa yang hilang? Di sini juga Bapak Ibu tahu banyak telah disalah mengerti. Seolah-olah kata mengosongkan diri ini, dia telah kehilangan yang saya katakan tadi. Hakikat keilahiannya. Tidak. Dia tetap memiliki morfe sebagai Allah. Yang hilang dari dia apa? Yang dia lepaskan itu apa? Haknya. Dia tidak kehilangan status sebagai Allah. Tapi dia telah melepaskan hak-haknya sebagai Allah. Hak-hak keilahiannya itu yang dia lepaskan. Hak bukan status, bukan hakikatnya yang hilang. Ketika kita ulang tadi, memahami peristiwa kenosis itu, pengosongan diri itu. Sekali lagi kita ulang, bukan status,
bukan wujud, bukan bentuk, bukan hakikatnya yang dia lepaskan. Dia tetap memiliki itu, tapi haknya yang dia lepaskan. Oke, ini menjadi penting. Ada terjemahan bebas bilang, dia tidak merampas hak keilahiannya, meskipun dia berhak atas itu. Tapi ada juga terjemahan yang bilang, iya, dia tidak usah merampas karena memang dia punya hak keilahian itu. Tapi ada juga yang bilang waktu membaca ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Milik yang harus dipertahankan. Dalam terjemahan bebas dari bahasa Yunani ada juga yang bilang, dia tidak mencengkram dengan serakah. Sama dengan anak-anak, Kang. Pak Ibu tahu anak-anak kecil, anak-anak balita. Kadang-kadang bukan dia punya, tapi dia pertahankan. Bukan dia pertahankan saja, kadang-kadang dia rampas. Nah, penafsir-penafsir tertentu bilang, sebenarnya secara bebas, terjemahan bebas dari bahasa Yunani dibilang, dia tidak merampas hak keilahiannya. Dia tidak merampas hak dalam statusnya sebagai yang setara dengan Allah. Tidak usah, karena dia memang punya itu. Tapi yang menarik, saya suka membaca yang menafsir bilang, dia tidak mencengkram dengan serakah. Sulit dimengerti, tapi ini bahasa yang bisa mewakili dari penjelasan-penjelasan ayat 6 itu. Yang walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan kata lain, dia punya hak kealahan, keilahian itu yang dia lepaskan. Apa yang dia lakukan? Dia berhak. Sekali lagi, Paulus seolah-olah akan mengatakan, dia berhak dihormati. Dia berhak diagungkan. Dia berhak dipuji. Tapi dia merelakan diri untuk melepaskan semua hak itu. Dia yang adalah pencipta, merelakan diri mengambil bentuk manusia yang adalah ciptaan. Dia yang adalah melampaui waktu, merelakan diri masuk dalam kesementaraan waktu. Dia yang adalah Allah, merelakan diri menjadi manusia ciptaan. Dia yang kekal, merelakan diri masuk dalam keterbatasan-keterbatasan. Dia yang sempurna, merelakan diri mengambil bagian atau masuk dalam keterbatasan-keterbatasan, membatasi. Dia Allah yang tidak terbatas, tapi dia merelakan diri untuk membatasi diri. Dia yang berada di tempat yang maha tinggi, tapi merelakan diri turun. Kalau kita mengerti bagaimana Paulus menggambarkan turunnya Yesus Kristus. Dia yang adalah Allah. Lalu dia turun terus. Proses penurunan ini menjadi sangat menarik. Dia turun menjadi ciptaan. Dia turun menjadi manusia. Bukan hanya manusia, tapi menjadi hamba. Bahkan bukan cuma menjadi hamba. Dia menderita, bukan hanya menderita. Dia bahkan sampai mati. Bahkan mati dengan cara dipermalukan di atas kayu salib. Mati dengan cara terkutuk. Ibu bapak yang diberkati Tuhan. Coba kita pikirkan sejenak. Andai kata bapak ibu, sebelum ini hanya seandainya. Tidak mungkin tapi seandainya. Seandainya bapak ibu, kita semua, sebelum lahir, diberi pilihan. Mau lahir menjadi apa? Menjadi raja atau menjadi budak? Menjadi raja atau menjadi hamba? Kalau bapak ibu diberi kesempatan memilih, sebelum lahir izinkan. Pasti kita akan memilih menjadi raja. Saudara, perhatikan pilihan-pilihan yang diambil oleh Yesus Kristus. Dia tidak memilih menjadi raja. Dia memilih menjadi hamba, Paulus bilang di sini. Kalau saudara sebelum lahir diberi pilihan mau lahir di mana?
mau lahir di kota atau mau lahir di kampung yang paling terpencil. Yesus memilih lahir di kampung paling kecil Bethlehem, bukan? Kalau saudara diberi pilihan, mau lahir di istana atau lahir di kandang, Yesus mengambil pilihan lahir di kandang. Kalau saudara diberi pilihan, mau lahir dari keluarga presiden, keluarga kerajaan, keluarga kaya, keluarga miliarder, atau lahir di keluarga yang paling miskin, perhatikan pilihan-pilihan yang diambil oleh Yesus Kristus. Dia memilih lahir dari keluarga yang sangat miskin. Kalau boleh diberi pilihan sebelum kita lahir akan menjadi orang yang paling dihormati. Tapi Yesus memilih meresikokan diri, lahir menjadi orang yang tidak terpandang, lahir menjadi manusia yang akan dihina, diludahi, difitnah. Saya tidak tahu ada di antara kita yang sudah pernah diludahi. Yesus pernah. Saya hampir nggak kena tuh ludah. Cerita sedikit. Dulu pernah waktu pelayanan di Tondano, ada orang yang sempat salah mengerti saya. Singkat cerita, dia sangat marah. Lalu dia lewat patah muka. Kong dia begini Bapak Ibu. Pih, pendeta munafik. Dia ndak ludah pak kita, ludah di tanah. Mar dia seludah di mukanya kita. Saya sangat terpukul, sangat marah waktu itu. Tapi berdoa Tuhan kendalikan tidak melakukan apa-apa. Tapi Yesus betul-betul diludahi di mukanya, bukan? Di wajahnya. Dia yang layak mendapat penghormatan, tapi merelakan diri tidak mendapatkan itu. Pilihan-pilihan yang diambil oleh Yesus Kristus ini menolong kita untuk mengerti betapa Dia mengasihi kita. Ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Seolah-olah Bapak Ibu Paulus mau bilang, kamu tidak mungkin bisa mementingkan diri kalau kamu terus melihat Kristus. Masih beranikah kamu menyombongkan diri, mencari puji-pujian yang sia-sia atas dirimu ketika kamu melihat Kristus? Tapi saya menarik pelajaran penting dari sini. Lihatlah kasih Kristus. Kasih yang sejati justru baru dimulai pada saat kita berhenti mementingkan diri. Saya ulang kalimat ini Bapak Ibu. Saya mendapat kalimat-kalimat ini dari perenungan ini. Kasih yang sejati justru baru dimulai saat kita berhenti mementingkan diri. Kasih yang sejati baru akan dimulai ketika kita tidak menganggap kita lebih penting dari orang lain. Ketika kita tidak menganggap kita lebih layak dihormati dari orang lain. Ketika kita menganggap kita tidak lebih istimewa dari orang lain. Paulus bilang, lihatlah Kristus. Dan kasih yang sejati yang kita mulai itu akan tetap murni ketika kita tidak mencari pujian, tidak menyombongkan diri atas kasih yang kita lakukan itu. Berapa banyak orang Bapak Ibu yang sudah memulai dengan benar, tapi setelah lama melakukan tindakan-tindakan kasih,
mulai terjebak pada minta tindakan-tindakan kasihnya dihargai, tindakan-tindakan kasihnya diingat, tindakan kasihnya dipuji, tindakan kasihnya dipublikasi. Saya ulang kalimat tadi Bapak Ibu. Kasih yang sejati justru baru dimulai saat kita berhenti mementingkan diri. Sebaliknya, selama kita masih menganggap diri lebih penting dari orang lain, lebih unggul dari orang lain, lebih istimewa dari orang lain, lebih layak dihormati dari orang lain, kita tidak mungkin mengejawantakan kasih yang sejati. Dan kita tidak mungkin tetap menjaga kemurnian kasih itu ketika kita mulai berpikir tindakan-tindakan kasih kita, semua perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai implementasi pewujud nyataan pengejawantahan kasih itu, ketika kita mulai berpikir kita harus mendapat penghormatan atas ini, Paulus seolah-olah mau bilang, lihatlah Kristus. Ini menjadi poin-poin penting. Kita memang, kepala sekolah memberi tema, bagaimana mengejawantakan kasih. Sekali lagi, untuk kesekian kali saya bilang, kasih yang sejati baru akan dimulai saat kita berhenti mementingkan diri, menganggap diri lebih penting dari orang lain. Dan kasih yang sejati akan tetap terjaga kemurniannya selama kita tidak mencari puji-pujian atas diri sendiri, menyombongkan kata terjemahan yang lain. Dan dasar dari semua itu adalah Kristus. Ini yang Paulus bilang, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Setelah semua itu, Paulus mencatat ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala sesuatu yang Yesus relakan hilang daripada dia, dia peroleh lagi. Poin ini sangat penting Bapak Ibu. Saya mengertinya begini. Ketika kita justru berusaha atau sibuk mencari pujian, menganggap diri lebih penting, memposisikan diri lebih penting, lebih istimewa dari orang lain, kita akan kehilangan itu. Tapi sebaliknya, ketika kita rela kehilangan itu, kita akan memperolehnya. Ini prinsip penting di Alkitab. Orang-orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Orang-orang yang sibuk mencari pujian, bahkan berani membayar, mengeluarkan uang banyak untuk mendapat pujian, dia akan kehilangan itu. Paulus bilang, lihatlah Kristus. Dia merelakan diri kehilangan semua itu demi kita, demi menyelamatkan kita. Tapi kemudian dia memperolehnya kembali.
Allah mengaruniakan kepada dia lagi apa yang hilang. Allah Bapa mengaruniakan lagi kepada Allah Anak apa yang dia telah relakan hilang daripada dia. Ini prinsip hidup yang benar. Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kasihani kami, baharuilah hidup kami, dan murnikanlah hidup kami. Dengar doa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.